Selamat pagi pemirsa, 59 dari 112 penjabat kepala daerah diberi vonis merah dalam indikator menjaga netralitas aparatur sipil negara di pemilu 2024. Integritas mereka jauh di bawah standar dalam menjalankan pemerintahan. Usai membantu calon tertentu menang dalam kontestasi politik, para penjabat kepala daerah itu akan menuai hasil balas budi di kemudian hari. Dari sini tentu muncul pula pertanyaan, mengapa penjabat-penjabat berrapor merah itu bisa terpilih sebagai penjabat kepala daerah? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 21 Desember 2023 dengan tema Rapor Merah Penjabat Kepala Daerah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Siap-siap jadi penjabat kepala daerah? Tidak ya? Tidak ya? Tidak lah. Karena mungkin tidak bisa ikut membantu pihak-pihak tertentu, mungkin begitu ya. Kita akan bicarakan soal rapor merah penjabat kepala daerah ini, pemirsa dan Mas Jaka. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Mas, ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Guyon sholat dua jari, Zulhas main api. Ini apa maksudnya ini, Mas Jaka? Iya, katanya kita tidak boleh memakai politik identitas. Iya. Katanya dalam politik jangan bawa-bawa agama. Dan itu kan selalu digaungkan oleh para elit lah. Ya. Tetapi faktanya justru ada elit yang diduga memainkan agama. Dan itu terang-terangan lewat video yang beredar. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, dia menyinggung-nyinggung soal sesuatu yang sangat sakral di kalangan umat Islam, yaitu ritual salat. Katanya kalau sekarang ada yang salat ketika tahiyatul akhir itu tidak lagi menunjukkan satu jari, tapi dua jari. Padahal kan dalam aturan, dalam syariat itu ya namanya tahiyatul akhir itu ya satu jari. Tidak boleh diutak-atik, mau nggak boleh dua jari, tiga jari. Tapi kan ini seperti dikait-kaitkan dengan simbol pemilu pemilu. Pilpres. Dua jari itu kan mungkin disimbolkan dengan nomor urut Prabowo Gibran. Bahkan dalam pidato itu disebutkan jelas-jelas diungkapkan karena begitu cintanya kepada Pak Prabowo. Jadi ini menurut saya dan menurut banyak kalangan sudah terlalu jauh offset ya. Kemudian ada dari kubunya pembelanya lah. Itu dari PAN juga bilang katanya dulu Ustadz Abdul Somad juga pernah mengungkit-ungkit masalah, pernah bicara soal ini. Tapi kalau kita lihat sangat berbeda konteksnya. Kalau Abdul Somad itu dia bilang jangan-jangan nanti tahiyatul akhir tidak lagi menunjukkan satu jari, tetapi mengepalkan tangan. Itu yang dia khawatirkan. Tapi kalau Pak Zulhas ini dia bilang dia mengklaim sudah ada, mengklaim sudah ada, dan saya sangat tidak yakin itu ada orang Islam yang sekarang sholat dengan tahiyatul akhir dengan dua jari. Masa sekonyol itu ya? Mohon maaf nih, saya harus bilang konyol kalau ada orang yang seperti itu. Jadi saya pikir ya jangan bawa-bawa agama lah. Jadi artinya antara ucapan dan perbuatan itu harus betul-betul selaras. Dan ini kan oleh sebagian orang juga sudah disebut dengan penistaan agama. Betul. Mas Jaka, ini saya sedang bingung juga karena peristiwa itu terjadi, ini gambar yang sedang kita tayangkan. Zulkifli Hasan itu sedang berfungsi sebagai Menteri Perdagangan. Betul. Dia waktu itu sedang Menteri Perdagangan atau sedang kampanye sebetulnya? Ya, waktu itu kan dia memberikan pidato di depan Asosiasi Pedagang Pasar kalau tidak salah. Berarti fungsi sebagai Menteri Perdagangan? Berarti fungsinya sebagai Menteri Perdagangan. Ya, ini kan sebenarnya diduga kan ada dua pelanggaran. Pertama soal membawa-bawa agama, kedua soal kampanye dengan memanfaatkan jabatan. Meskipun katanya mereka berdalih waktu itu tidak mengajak, tidak berkampanye, tapi kalau dari pidatonya itu membawa nama-nama. Pak Hasan masa bukan mengajak? 1 dan 2 itu apa ceritanya dengan fungsi perdagangan ini kan? Betul. Tolonglah, janganlah kemudian merasa bahwa masyarakat masih bisa
maaf ya, dibodoh-bodohi begitu ya, Mas Jaka ya. Baik, kita harap semua pihak yang sedang berpolitik ingat fungsinya dan ingat bahwa yang dikatakan itu bisa berdampak buruk. Betul. Kalau kemudian membawa-bawa politik identitas, apalagi agama. Iya. Kita tunggu nanti ya, apa cerita selanjutnya ya Mas Jaka. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa, ini di halaman 2 terkait dengan masuknya libur Natal dan Tahun Baru, pemudik mulai masuk Pantura, pantai utara Jawa. Ini kelihatannya akan ada pergerakan banyak orang juga atau bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau pemerintah itu kan diperkirakan ada ya sekitar lebih dari 100 juta ya yang akan mudik akhir tahun dan liburan Natal. Bergerak ya? Bergerak dan suasananya kan juga ada suasana liburan kan. Iya, iya. Jadi beberapa koresponden kita melaporkan mudik itu udah mulai terasa di jalur Pantura, tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 tapi juga kendaraan roda 2. Itu sudah mulai terlihat. Motor juga ya? Iya, okay. Sudah mulai terlihat dan diperkirakan puncaknya itu kan besok sama Sabtu. Jadi saya pikir ini harus ada diantisipasi juga, apalagi dalam situasi yang tidak mengenakan, bukan lagi kabar baik tapi kabar agak buruk karena COVID kembali mulai naik ya? Naik. Jadi selain aman di jalan juga aman untuk menjaga kesehatan. Baik. Karena kita khawatir mereka malah akan menjadi menularkan COVID di daerah-daerah atau tertular di daerah nanti kembali menyebarkan COVID ketika kembali ke kota-kota besar. Jangan cerita lama yang buruk itu terulang lagi ya, Mas Jaka. Baik, kita himbau para pemudik atau yang akan menggunakan waktu liburan benar-benar jaga keselamatan. Betul. Baik di jalan maupun saat di kampung halaman dan saat kembali lagi. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan kasus Firly Bahuri, sidang etik jalan terus meski Firly mangkir. Di kesempatan terakhir saya ingat di meja ini Mas Jaka, tadinya saya mengatakan bahwa saya percaya Firly Bahuri akan hadir. Tapi ternyata tidak hadir. Bagaimana nih Mas Jaka? Ya, hadir dan tanpa alasan yang jelas. Tapi saya pikir Dewas sendiri kan sudah menyatakan hadir atau tidak hadir, ya tidak ada pengaruhnya. Artinya sidang jalan terus dan mereka sudah berkomitmen untuk membuat putusan itu sebelum tahun berganti. Ya kita tunggu. Hari ini katanya ada pemeriksaan lagi beberapa saksi dan Pak Firly juga dipersilahkan kalau mau hadir, tetapi kalau tidak hadir ya tidak apa-apa. Justru Pak Firly yang akan rugi karena tidak bisa membela diri dari keterangan saksi-saksi itu. Tetapi saya pikir yang lebih penting adalah ini kan ada dua kasus ya, kasus etik dan kasus pidana. Kasus pidana kan sudah jadi tersangka di Polda Metro Jaya. Pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak atau tidak diterima. Jadi banyak sekali yang mendesak agar Firly ini segera ditahan. Karena secara ini alasan objektif kan sudah betul-betul terpenuhi. Dan katanya hari ini akan diperiksa dan kita tunggu saja apakah setelah diperiksa akan langsung ditahan atau polisi masih memberikan toleransi kepada Firly yang notabene adalah pensiunan polisi Jenderal Bintang 3 untuk tetap berada di luar tahanan meskipun kasusnya sangat besar dan ancaman hukumannya juga tidak main-main. Ada keseganan mungkin atau jangan-jangan benar ya yang diduga banyak orang, Mas Jaka, ada yang mengatur nih, ada yang mengatur di luar sana. Iya, tadi kan penegak hukum harus betul-betul menunjukkan bahwa hukum itu sama di mata semua orang. Kan simbol Dewi Keadilan juga matanya ditutup ya. Tutup. Dia pedangnya itu akan tetap dihunus kepada siapapun yang diduga melanggar hukum. Kita percaya Polda Metro Jaya akan mendengarkan harapan masyarakat. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial, diberi judul Rapor Merah Penjabat Kepala Daerah. Kalau anak sekolah, atau kita sekolah dulu Mas Jaka, kalau dapat merah, tidak kita ulang remedial, kita akan tinggal kelas atau bahkan keluar, tidak lulus. Nah ini kan terjadi pada penjabat kepala daerah. Pertanyaannya adalah, memang mereka yang kurang belajar atau memang mereka yang diajarkan untuk dapat rapor merah? Bagaimana Mas Jaka? Ya, ini kan bagian dari persoalan yang sempat kita permasalahkan sejak lama ya.
para aktivis demokrasi waktu itu sudah sejak tahun lalu lah dia bilang hati-hati betul untuk mengangkat penjabat daerah. Karena potensi untuk melakukan ketidaknetralan yang ada dalam mereka itu sangat besar. Apalagi ketika mereka punya afiliasi politik, ketika mereka punya referensi tertentu kepada calon-calon tertentu, ya itu ada sangat kemungkinan yang sangat besar mereka akan tidak netral. Dan kalau kita lihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri itu kan sangat memprihatinkan nih. Dari 112 pejabat kepala daerah, 59 orang mendapatkan rapor merah. Artinya lebih dari separuh. Rapor merah itu dia nilainya sangat buruk. Artinya dia tidak punya kemauan, tidak punya kepedulian untuk menjaga netralitas di daerah yang sementara dia pimpin. Tidak punya langkah-langkah yang nyata untuk memastikan ASN yang berada di bawahnya untuk bersikap netral. Jadi ini sebuah fakta yang tidak boleh dianggap remeh. Ini persoalan yang sangat serius karena pemilu sebentar lagi akan terlaksana, belum lagi nanti pilkada. Jadi harus ada tindakan yang betul-betul konkret untuk mengatasi persoalan ini. Baik, pertanyaan besarnya adalah yang tadi sempat saya tanyakan Mas Jaka. Ini memang karena kurang belajar, akhirnya dapat rapor merah para penjabat kepala daerah, atau memang kisi-kisinya yang memang diberikan kepada mereka, diarahkan kepada mereka untuk tidak netral. Kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 21 Desember 2023, rapor merah penjabat kepala daerah. Rapor merah pejabat kepala daerah. Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang baru saja dirilis benar-benar mencengangkan. Bagaimana tidak, dari 112 penjabat kepala daerah yang dievaluasi dalam triwulan ini, 59 orang diberi vonis merah dalam indikator menjaga netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemilu 2024. Jumlah itu masih ditambah 5 penjabat kepala daerah yang meraih rapor kuning. Hanya 48 penjabat kepala daerah yang mendapat rapor hijau alias berkategori baik. Dari evaluasi itu, separuh lebih penjabat kepala daerah divonis tidak netral, alias sudah berpihak kepada calon tertentu dalam pemilu 2024. Dari rapor itu pula, integritas mereka, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun sebagai ASN, jelas jauh di bawah standar dalam menjalankan pemerintahan. Padahal mereka ialah para pejabat pilihan dari eselon 1 untuk gubernur dan 2 untuk bupati wali kota. Rendahnya integritas para pejabat negara itu sungguh memprihatinkan. Apalagi saat ini dibutuhkan 271 penjabat kepala daerah hingga pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Cukup panjang masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini, bahkan ada yang hampir 2 tahun. Alih-alih mengisi kekosongan pemerintahan hingga pelaksanaan pilkada serentak nanti, penjabat kepala daerah yang dapat rapor merah kuat diduga justru menggunakan instrumen pemerintahan untuk memenangkan calon tertentu baik di pemilu, pilpres, maupun pilkada. Tentu saja tidak ada makan siang gratis. Usai membantu calon tertentu menang dalam kontestasi politik, para penjabat kepala daerah itu akan menuai hasil balas budi di kemudian hari. Jika masih duduk di bangku sekolah, mudah ditebak tipikal anak-anak yang dapat rapor merah. Mereka biasanya anak bengal, sering membolos atau gagal dalam ujian. Namun jika di pemerintahan, entah apa tipikal para pejabat yang dapat rapor merah itu, mereka jelas bukan lagi anak-anak yang masih harus terus diberi bimbingan dan nasihat agar berkelakuan baik. Mereka jelas para pejabat yang sudah banyak mengenyam pengalaman dan pendidikan tinggi.
Rapor itu sekaligus sebagai potret integritas pejabat negara yang condong terhadap godaan kekuasaan. Sejak pengisian penjabat kepala daerah dimulai pada 2023, Presiden hingga Menteri Dalam Negeri telah mewanti-wanti agar para pejabat yang mengisi kursi itu harus mampu bersikap netral dalam pemilu dan Pilpres 2024. Sebagai seorang birokrat, haram hukumnya bagi penjabat kepala daerah berafiliasi dengan partai manapun atau calon siapapun. Dari sini tentu muncul pula pertanyaan. Mengapa pejabat-pejabat berrapor merah itu bisa terpilih sebagai penjabat kepala daerah? Apakah rekam jejak mereka selama ini terbilang baik sehingga dipandang layak memimpin pemerintahan sebuah daerah? Jauh-jauh hari, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN telah mengingatkan pemerintah perlu lebih selektif dan memperhatikan berbagai kriteria dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Di samping persyaratan administratif dan kompetensi yang harus dipenuhi, faktor rekam jejak yang bersangkutan dalam melaksanakan prinsip netralitas menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Apalagi hingga Desember 2023, KASN telah menerima 219 aduan dugaan pelanggaran netralitas ASN selama masa kampanye pemilu 2024. Dari jumlah aduan itu, 50% diantaranya telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bersalah oleh KASN. Di masa kampanye, birokrasi memang menjadi area yang rawan terkooptasi politik. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran netralitas ASN itu ialah adanya intervensi politik terhadap birokrasi dan ASN yang terjadi sebelum maupun setelah pemilu atau pilkada. Karena itu, Mendagri dituntut benar-benar selektif dalam mencari penjabat kepala daerah. Tidak sulit tentunya, karena berdasarkan data Kemendagri, ada 622 eselon 1 yang bisa jadi penjabat gubernur dan 4.626 eselon 2 yang bisa jadi penjabat bupati atau wali kota. Akan semakin mudah pencariannya jika birokrasi pemerintahan selama ini diisi oleh ASN yang profesional dan berintegritas. Karena masyarakat pastinya tidak menginginkan daerah mereka dipimpin penjabat kepala daerah yang bengal. Apalagi sering serong sana, serong sini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau bertanya dulu Mas Jaka. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat pagi. Ya, pagi Bang Leo. Ya, apa kabar ya? Ya, Prof Jo, kalau kita dapat nilai merah waktu kita jadi pelajar, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama memang kita bodoh begitu ya, atau yang kedua kita kurang belajar, atau yang ketiga yang kita pelajari salah begitu dengan yang keluar di ujian. Kalau Anda lihat soal penjabat kepala daerah, itu lebih cenderung yang mana? Yang memang kurang kapasitas, atau yang memang dari awal punya niat buruk untuk tidak netral, atau yang memang jangan-jangan diarahkan untuk tidak netral? Yang mana Prof Jo? Itu saya lebih kuat sih karena faktor yang tadi, yang ketiga itulah. Jadi memang sebetulnya dia punya cukup kemampuan ya, tapi dia diarahkan sehingga dia nggak bisa memiliki dedikasi yang tinggi untuk kepentingan performanya mengurus kepentingan daerah. Jadi dia lebih mengurus kepentingan pejabat yang mengangkatnya. Jadi PJ, jadi presiden kah, atau Mendagri kah, begitu. Ya, tapi kalau alasannya itu yang terakhir ya, Prof Jo, bahwa dia memang diarahkan, kan menjadi aneh kalau kemudian Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal mengeluarkan rapor ini. Kan mestinya kalau memang diarahkan, ya tidak usah dikeluarkan rapor ini. Bagaimana, Prof?
Tapi ada kewajiban, rapot harus dikeluarkan per 4 bulan, mereka dievaluasi kan. Jadi itu perintah regulasi di peraturan Mendagri supaya dievaluasi. Nah, evaluasi kan harus dimunculkan tuh. Nah, ketahuan tuh banyak yang kena rapot merah, yang tidak netral, yang ada kepemihakan kepada pasangan calon presiden tertentu, larang-larang perizinan untuk orang bisa melakukan kegiatan kampanye, izin nggak dikasih dan sebagainya kan. Nah, jadi itu tambah lagi misalnya dalam kegiatan pembangunan juga lebih memperhatikan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat dengan proyek strategis nasional ketimbang proyek pembangunan yang dikreasi oleh daerah. Itu rapor merah juga. Untuk membuat yang baru nih kan ada 271 ya Prof Jo ya pejabat kepala daerah yang dibutuhkan. Untuk membuat mereka tidak lagi dapat rapor merah, itu apa yang harus dilakukan Prof Jo? Lalu apa fungsi kita masyarakat? Ya, jadi kalau saya yang paling penting adalah mereka itu harus ikut aturan main. Yaitu misalnya mereka kan sebagai ASN harus netral, tidak boleh berpihak, profesional. Tegakkan aturan itu. Lalu untuk menegakkan aturan, ada pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, Inspektorat Jenderal, plus publik tentunya. Ada publik masyarakat, civil society, NGO, LSM, sama kawan-kawan di DPRD juga jangan diam aja kalau kepala daerahnya aneh-aneh, semprit. DPRD bisa bikin makzul loh kepala daerah yang namanya PJ itu kalau macam-macam bisa dimazulkan juga dia. Nah itu harus ada effort yang kuat, jangan kita agak slow-slow aja gitu loh. Atau pembiaran malah. Tapi kalau kemudian ternyata pengawasnya DPRD-nya ternyata kolusi juga, Prof. Yang harus menindak ini siapa nih? Nah, itulah problematik yang besar. Karena ada persekongkolan juga mungkin ya. Kawan dewan sama para PJ supaya saling ada politik transaksi, dapat mendukung logistik mereka untuk pemilu, ya kan? Masyarakat yang harus awasi ya, berarti Prof? Nah, masyarakat saya kira harus ambil peran lah. Kita rewelin, kita ributin terus, begitu. Oke. Kita harap bahwa rapor merah ini menjadi rapor yang terakhir. Meskipun saya agak ragu sih Prof Jo untuk penjabat kepala daerah, tapi kita harapkan itu ya. Untuk saat ini terima kasih pakar otonomi daerah Profesor Jo Hermansyah Johan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Prof Jo. Mas Jaka, kalau memang ternyata benar bahwa memang 112 penjabat kepala daerah yang dapat rapor merah ini memang by design. Ngeri sekali ya. Itu bagaimana kemudian mencegahnya untuk tidak terulang lagi ya? Ya kalau kita lihat faktanya memang kan ada indikasi by design itu kan ada lah ya. Kalau kita ingat kan belum lama waktu itu kan terungkap adanya fakta integritas yang dilakukan oleh salah satu pejabat Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Itu kan ya kalau mereka sudah terang-terangan di atas kertas membuat fakta integritas dengan pejabat negara, kepala bin daerah, itu kan berarti ketidaknetralan yang bersangkutan itu bukan karena didasarkan pada ketidakmampuan, tetapi karena tadi disebut karena desain itu. Dan bukan preferensi personal juga, bukan ya? Preferensi bisa jadi preferensi personal, tapi juga ditambah dengan ada instruksi, ada pengarahan itu. Jadi kalau kita lihat dari jumlah 59 itu kan bukan jumlah yang sedikit ya. Dari 112 lebih dari separuh, belum lagi yang dapat rapor kuning. Ya saya pikir ini harus betul-betul menjadi perhatian yang sangat serius dari Kemendagri sebagai pengawas. Tidak boleh Kemendagri lepas begitu saja, tidak boleh menyalahkan pejabat daerah yang diangkat tanpa melakukan pengawasan dan kalau pembinaan saya pikir sudah waktunya sudah habis lah, tinggal sebentar lagi, tapi yang penting pengawasan harus betul-betul ketat dan peran publik juga sangat kita butuhkan. Kalau kita lihat kan
perlu ada pengaduan yang secara masif ketika ada pejabat kepala daerah yang tidak netral. Kalau kita lihat data dari KASN itu 2022 itu ada lebih dari 2.000 pengaduan untuk ASN ya, bukan pejabat kepala daerah. Untuk ASN ya. Dan itu sekitar 1.600 itu terbukti bersalah. Dan apa yang diadukan tuh hampir semuanya terbukti bahwa mereka bersalah. Kemudian sampai Desember itu ada sekitar ya cukup lumayan signifikan jumlah yang mereka bersalah. Jadi harus ada dari dua pihak. Pertama adalah dari pemerintah untuk melakukan pengawasan, kemudian dari publik harus kepedulian untuk mencermati sepak terjang pejabat kepala daerah juga harus betul-betul kita tingkatkan. Di dalam editorial juga ada pertanyaan besar ini, Mas Jaka. Mengapa pejabat-pejabat berapor merah itu bisa terpilih di awalnya ya sebagai penjabat kepala daerah? Apakah rekam jejak mereka selama ini terbilang baik sehingga dipandang layak memimpin pemerintahan sebuah daerah? Atau jangan-jangan pengawasannya memang kurang melekat ya? Bagaimana Mas? Iya, lagi-lagi saya merujuk pada apa yang diungkapkan oleh KSN ya. Itu dia 2022 itu sudah memberikan semacam peringatan kepada pemerintah, kepada presiden. Selain masalah administrasi, rekam jejak itu juga harus betul-betul diperhatikan. Dia bahkan memberikan cukup banyak nama-nama yang rekam jejaknya buruk. Ketika pesta demokrasi sebelumnya. Tetapi kita tidak tahu apakah nama-nama yang direkomendasikan oleh KSN itu tetap dipilih meskipun punya rekam jejak buruk karena ya kan tidak transparan juga kan. Seperti sekarang yang 59 pejabat daerah ini kita tidak tahu siapa saja mereka. Tidak tahu ya? Iya. Karena harusnya kan harusnya tidak boleh tanggung-tanggung Kemendagri ini, paparkan aja semuanya. Terbuka jadi paparkan semua ke publik sehingga publik tahu siapa sebenarnya yang tidak netral, siapa yang netral, siapa yang punya rapor merah, siapa yang punya rapor kuning, rapor hijau. Jadi publik tahu dan bisa minta pertanggungjawaban juga. Oh, ini loh yang memutuskan presiden, ini loh yang mengusulkan DPRD. Karena kan sebenarnya potensi untuk tidak netral itu tidak hanya ada pada pejabat kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh pusat, tetapi juga yang diusulkan oleh DPRD. Dan DPRD itu kan afiliasi politiknya juga berbeda-beda. Ketika salah satu partai politik mendominasi di sebuah daerah, ya biasanya kan mereka kan memenangkan kursi di DPRD. Jadi saya pikir harus betul-betul ada upaya yang sangat serius untuk menata kembali persoalan ini. Untuk di 271 ya kepala daerah, penjabat kepala daerah, itu apakah kemudian nanti kita bisa mintakan kepada Kemendagri untuk juga membuka dari awal, atau memang karena itu adalah kewenangan penuh Kemendagri untuk menunjuk, bukan memilih ya, karena kalau pemilihan kan kita yang memilih, sehingga kita tidak bisa apa-apa Mas Jaka. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita sekarang Mas Jaka mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cimahi, Jawa Barat. Ada Pak Aditya. Pak Aditya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Aditya. Halo. Ya. Halo Pak, selamat pagi. Silakan Selamat Pak pagi, Aditya. Bang Leo. Ya. Iya. Terima kasih Bang Leo, juga Metro TV. Ya. Dalam hal ini, ketika rapot merah seorang pejabat, ini jalan yang paling ini sebenarnya sudah di DO saja. Cuman masalahnya, untuk di DO, perangkat men-DO-nya bukan hal yang mudah, tapi perlu dipikirkan. Merah, DO, karena problem. Kemudian, mengapa sampai terjadi rapot merah? Nah ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah biaya pencalonan untuk menjadi pejabat daerah di tingkat bupati atau wali kota saja, ini bukan yang murah. Biayanya cukup tinggi. Andai saja diperlukan suara 1 juta untuk menang, katakanlah include Rp150.000 per suara, maka 1 juta kali Rp150.000, maka terjadi angka 150 miliar. Dari mana itu biayanya? Ini diambil biasanya juga dari sponsor, baik dalam perusahaan maupun juga sponsor dalam pengertian pribadi yang punya cita-cita untuk sekian tahun ke depan menjadi presiden misalkan. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi kepala daerah ini katakanlah rendah untuk dikatakan banyak yang bodoh, banyak yang bodoh. Sehingga kebodohannya adalah ditutup dengan membuat tim bayangan yang mengelola daerah itu sendiri, dan ini perlu dibayar tentunya. Kemudian yang terakhir ini mengenai balas jasa ke partai, bukan rahasia umum lah, sudah menjadi rahasia umum lah. Pada akhirnya tetap terikat oleh partai yang mendukung. Nah, ketika musim sekarang seperti ini menjelang 2024, ini balas jasa bukan sedikit biayanya dan susah untuk lepas dari kewajiban mendukung. Netral susah. Begitu Bang Leo, terima kasih. Baik. Terima kasih, hatur nuhun Pak Aditya di Cimahi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Aditya ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ya. Pejabat yang ditunjuk Kepala oleh daerah. pusat kepala daerah. Ya. Kalau pendapat saya Pak Leo, yang dipilih saja oleh masyarakat masih ada yang nyelimpang-nyelimpang. Apalagi ditunjuk oleh pejabat yang punya keinginan untuk 2024. Maka mengkhawatirkan sekali situasi yang seperti itu. Kalaulah pemerintah ini konsen dengan apa yang diucapkan itu beda dengan pelaksanaannya, maka itu saya suka itu DDO saja. Mana tahu yang rapor merah ini untuk masyarakat, untuk pejabatnya belum tahu rapor merah. Yang nitip tadi ini belum tahu rapor merah. Yang rapor merah ini yang disukai. Itu kita nggak tahu sandiwara di belakang, kita tidak tahu Pak Leo. Yang kemudian yang kedua itu ya berharap penuh kepada media untuk mengawasi. Tanpa diawasi oleh media, maka masyarakat akan melongok saja dengan mata terbelalak melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang ketiga, harapan kita kalau ini DDO, sumpahnya dirubah Pak Leo. Jangan dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri yang melantik atau gubernur, dia sendiri yang menyumpah dirinya sendiri. Saya menyimpang dari pekerjaan saya, saya akan dilaknat oleh manusia sebanyak 270 juta. Karena ini bahaya. Kalau kepala daerah sudah menyelimpang, taruhannya negara ini akan celaka dalam bangsa begitu. Kalau niatnya itu menyimpang dari apa yang dipikulkan kepada pundaknya itu. Sumpahnya mungkin bisa dirubah Pak Leo. Salah satu solusinya itu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramadan ada Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Halo. Pak Sugeng.
Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sugeng. Langsung Pak, silakan Pak. Silakan. Jadi kita sebetulnya tertawa masalah rapot merah penjabat kepala daerah. Ini jadi tertawa kita. Ini yang mau dikatakan ini saya bingung apa yang mau saya katakan. Yang membuat rapot merah itu siapa? Jadi sebetulnya kalau anak sekolah jelas tidak naik, apa berani mereka menyampaikan di muka publik siapa? Yang busuk ikan itu kepalanya di atas yang busuk. Jadi kadang-kadang yang mengatakan rapot merah jangan-jangan dia maling. Jadi maling teriak maling. Maling teriak maling. Jadi saya sebetulnya jadi ketawa geli saya ini mungkin. Ini menunjukkan sandiwara kepada masyarakat seolah-olah betul-betul di atas itu mengawasi ke bawah. Padahal itu tidak ada, bohong di semuanya. Saya yakin rakyat Indonesia saya pribadi bohong. Itu kegoblokan pemerintah itu mengatakan rapot merah. Kalau betul rapot merah, ingin tahu saya sebagai masyarakat. Konversi pers di mana, gubernur mana, penjabat mana yang betul-betul merah. Iya. Jangan Biar jelas sekedar ya, Pak. mengatakan saja seolah-olah dia mencari suatu kecitraan bersih. Tidak mungkin. Apa yang dikatakan ini dalam mulut para penjabat ini tidak sama dengan di hatinya. Ya sudahlah, ini masyarakat cukuplah dibohongi. Jangan ditambah-tambah lagi yang sekedar menghibur hati masyarakat. Sedih saya. Ini masyarakat saya secara pribadi, saya sudah tahu siapa yang akan menang nanti ini. Sudah tahu. Sudah jelas, sudah tahu. Aduh. Kalau main bola, kata Mas Imin ini, sudah jelas wasit agak pemain. Itu sudah jelas. Itu 100%. Jangan diingkiri. Saya ini sebagai rakyat biasa, cuma menyampaikan hal ini kepada para penjabat di atas sebagai wewenang. Bahwa berpikirlah bahwa bahasa kamu itu disaksikan oleh Tuhan. Saksikan oleh Tuhan. Mulut dengan hati harus sebenarnya. Harus sama ya. Saya selaku masyarakat kecil Bang Leo yang ada di bagian seperti ini. Berdoalah kepada Tuhan, pada Allah. Bahwa ini betul atau tidak rapot merah ini. Jangan sekedar menjadi menyenangkan masyarakat kecil. Seolah-olah ya hebat ini. Tidak, saya pribadi mengatakan tidak. Itu menjadi kegoblok. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagan Api-Api Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ya jadinya begini Mas Jaka, kalau tidak jelas, tidak terbuka, tidak transparan kan akhirnya ada syakwa sangka ya. Pak Sugeng sampai bilang bohong itu rapor merah. Kok jadi seperti maling teriak maling? Bagaimana? Ya makanya tadi kan kita tekankan ya, Kemendagri itu harus betul-betul terbuka. Jangan hanya bilang ada 59 pejabat kepala daerah yang mendapatkan rapor merah, tapi publik menebak-nebak siapa dia. Kalau Mendagri kan baru menyebut katanya yang diganti itu kan Bupati Kampar ya, si Muhammad Firdaus. Tetapi satu orang itu baru satu orang. Itu yang lain? Cukup mungkin satu contoh aja. Ya itu kan jadi akhirnya kan publik jadi bertanya-tanya apakah ini hanya sekedar untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Kemendagri itu bekerja. Pengawasan berjalan. Betul, apakah pengawasan berjalan, kemudian pemerintah betul-betul ingin netralitas itu ditegakkan, tetapi kalau semuanya masih tertutup, masih setengah-setengah ya, publik ya tidak salah kalau ada yang tidak percaya kepada pemerintah. Jadi saya pikir pertama harus transparan, kedua kalau namanya rapor merah, kalau sekolah itu kan berarti tidak lulus atau tidak naik kelas, ya harus segera diganti kalau udah rapor merah. Kalau rapor kuning mungkin masih bisa di remedial. Tapi kalau udah rapor merah, ya harus diganti lah. Karena kalau rapor merah masih tetap dipertahankan, sementara pemilu kian mendekati hari hanya, ya kita khawatir mereka akan terus mengulangi ketidaknetralannya. Padahal pejabat kepala daerah itu ditunjuk untuk memastikan agar ASN di bawahnya, agar birokrasi yang dinaungi itu juga bersikap netral. Kalau pejabatnya, kalau kepalanya saja tidak bisa kita harapkan bersikap netral, memastikan netral, ya bagaimana kita berharap kepada jajarannya untuk bersikap netral. Dan itu dampaknya luar biasa besar loh bagi para calon itu kan. Kalau kita lihat salah satunya kemarin
Anies Baswedan lah, waktu dia kampanye di Nusa Tenggara Barat, dia tiba-tiba sudah diadegakan di satu tempat, tiba-tiba harus pindah ke tempat yang lain. Karena izinnya tidak Dan ada, itu katanya. beberapa Dicabut. kali dialami ya? kan. Yeah. Sebelumnya di Bandung, sebelumnya di beberapa daerah di Sumatera. Yeah. Jadi netralitas pejabat daerah, netralitas ASN itu diperlukan agar tercipta keadilan. Baik. Karena ini kan pemerintah, bukan penguasa. Yeah. Kalau penguasa mungkin mereka bisa bertindak tidak adil, tapi kalau pemerintah itu harus bersikap adil. Masalahnya Mas Jaka kan ini penjabat kepala daerah itu bukan dipilih rakyat, Ya. tapi ditunjuk oleh pemerintah CQ Mendagri. Ya. Nah, kalau kemudian otoritas penuh ada di tangan seorang menteri dalam negeri, termasuk calon-calonnya, kita masyarakat tidak tahu, tidak bisa apa-apa, ya sudah, kita kan pasrah saja. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bagaimana kita bisa memastikan bahwa Kemendagri yang akan memilih 271 orang penjabat kepala daerah benar-benar kemudian memperhatikan harapan kita masyarakat ini, Mas Jaka? Ya agak susah ya, Nah, karena itu kan wewenang penuh pemerintah, Nah, meskipun itu. juga ada usulan dari DPRD ya. Ya yang bisa kita tekankan adalah ya mereka betul-betul profesional, betul-betul antara ucapan dan perbuatan itu satu selaras ya. tidak boleh berkebalikan. Bilangnya mengedepankan netralitas, tetapi faktanya justru tidak netral. Yeah. Kalau kita lihat kan banyak kan yang ketidaksinkronan seperti itu, katanya menekankan bahwa aparat desa itu harus netral, tetapi ada juga yang justru memanfaatkan aparatur desa, kepala desa, menggalang dukungan, deklarasi, itu kan silaturahim lagi. Ya, itu kan di yang Jakarta. membuat masyarakat itu semakin Trustnya berkurang. Iya, semakin tidak percaya dengan pemerintah. Padahal ketika pemilu itu didasarkan pada ketidakpercayaan, nanti hasilnya pun juga akan sulit dipercaya. Jadi saya pikir pemerintah harus betul-betul tegas dan tidak hanya melakukan pengawasan, begitu ada yang terbukti melanggar ya dikenai sanksi. Kan sudah ada aturan yang jelas, ada sanksi moral, ada sanksi disiplin, ada sanksi pidana. Itu harus kan ada hasil survei yang menurut saya juga agak menarik. Publik itu tidak percaya sanksi terhadap ASN yang tidak netral itu menimbulkan efek jerah, 78%. Jadi artinya di kalangan masyarakat pun masih ada semacam distrust ya, bahwa pemerintah itu bahkan pemerintah itu betul-betul tegas dalam menegakkan netralitas ini. Mas Jaka, ini yang menarik ya, di dalam naskah editorial dikatakan 271 pejabat kepala daerah dibutuhkan hingga pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Pilkada bukannya jadi September tuh? Ya, jadi September. Jadi tapi setelah November kan tidak bisa langsung mesti perlu proses ya pilkada itu ya. Pilkadanya tetap September? September kan sudah diajukan ya? diajukan jadi September. Katanya masih dispute juga itu? Kalau tidak salah yang terakhir itu sudah diputuskan September. Jadi karena serah terima presidennya Oktober ya? Oktober. Katanya berkaitan tuh. Iya. Jadi ya ini pertaruhan pemerintah, pertaruhan Kemendagri. Ya kalau pejabat daerah, kepala daerah itu tidak netral ya, berarti Kemendagri juga perlu dipertanyakan kinerjanya. Dan kita tidak boleh diam kan, masyarakat tetap harus berani menyuarakan. Betul, salah satunya dengan kita harus semakin peduli untuk mengajukan pengaduan seperti itu. Karena kalau tidak ada kepedulian dari masyarakat, tidak ada kepedulian dari media massa ya, ketidaknetralan itu akan terus saja merajalela. Ya, saya harapkan lah sehingga pemilu nanti berjalan dengan
betul-betul adil, Yeah. tidak ada penyimpangan sumber daya negara karena kepentingan politik tertentu. Yeah. Kemudian juga hasilnya juga nanti berkualitas Yeah. dan bisa diterima oleh semua pihak. Baik, kita harap para pejabat, termasuk penjabat ya. Penjabat. Nah, penjabat itu ingat juga dengan isi sumpah atau janji yang diucapkan ya. Iya. Masih ingat nggak ya kira-kira ya? Kita harapkan begitu. Mas Jaka Budi Santosa, terima kasih Sama-sama. sudah hadir di Iya. tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, di masa kampanye, birokrat maksud kami, memang menjadi area yang rawan terkooptasi politik. Menteri Dalam Negeri dituntut untuk benar-benar selektif mencari penjabat kepala daerah. Akan semakin mudah pencariannya kalau birokrasi pemerintahan selama ini diisi oleh ASN yang profesional dan berintegritas. Karena masyarakat, Anda dan saya pastinya tidak ingin daerah kita dipimpin penjabat kepala daerah yang bengal, apalagi sering serong sana serong sini sehingga dapat rapor merah. Saya Leonard Samasi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Bangun pagi dengan suasana hati baik, siap memenangi hari dan dengan semangat untuk menyapa Selamat Pagi Indonesia. Kami siap hari ini. Apapun tantangan yang datang saat kita menjalani hari, pasti membuat kita menjadi lebih baik. Dan hey, kita sudah punya segudang info baru yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.